selamat pagi. Hari ini kalian sehat semua? Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa, Ibu persilahkan salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Siapa yang bersedia? Jangan tunjuk-tunjuk lawan ya, yang siap aja. Sudah Ibu sampaikan hari ini kalian sehat semua. Tadi berangkat dari rumah nggak ada kendala? Nggak ada. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Yang sesi pertama hadir semua. Hari ini tanggal 22 atau 23? 22. Agustina Titi. OTKP. Ya. Ahmad. Adika. Agustina. Amelia. Amanda. Ami. Ami yang puasa di ya. Alicia Flora. Afrilia. Bunga Wanita. Apa? Belum keluar? Masih? Ruangan? Daniel. Dewa. Dewa Afrilia. Deviana. Egidius. Florensius. Francisca. Khairi. Siapa yang belum ibu absen? Sudah absen semua. Materi kita minggu yang lalu apa? Ceramah. Kalian sudah ceramah semua? Sudah ceramah semua? Perasaan ibu belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, di pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kalian yang ceramah individu. Yang merasa belum maju ke depan, Ibu persilahkan. Siapa yang sudah siap? Yang belum maju siapa? Kalian yang maju sendiri atau ibu yang tunjuk kalian? Ibu yang tunjuk. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi yang belum maju. Tinggi-tinggi. Ya, Ferdi. Ferdi kan belum? Kenapa dia tunjuk tangan Ferdi? Oke, Ibu persilahkan mulai dari sebelah sini ya. Silakan maju. Tolong dengarkan teman kalian ceramah di depan ya. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini.
Tema saya pada pagi hari ini tentang mencari ilmu. Mencari ilmu kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita dapat menjadi lebih pintar. Dengan ilmu kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala jenis hal. Dengan ilmu kita menjadi tahu lebih dan lebih tentang dalam mengatasi suatu persoalan. Ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di bangku sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu lain yang dapat kita pelajari untuk menunjang kehidupan kita. Contohnya ilmu memasak, ilmu bertanam, dan lainnya. Jadi ilmu tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar di kelas. Ilmu bisa kita dapatkan dari media lain, semisal koran, internet, dan majalah. Manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktumu. Ilmu itu luas, biarlah segala-galanya. Sekian 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Itu kan yang namanya pada ibu. Kalau sama kalian, ibu mukanya ingat, tapi namanya Ibu Sri. Oke, dari penampilan teman kalian pada saat berada di depan, apakah masih ada yang harus diperbaiki? Ada apa? Ya, yang pertama membacanya terlalu cepat. Yang kedua terlalu berpaku kepada teks. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga maksud ibu, maaf lagi. Apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa lagi? Cara dia membacanya. Kalau menurut ibu, dia membacanya seperti ini kan? Seperti ini. Begitu tidak? Iya. Sementara kalau berada di depan kita itu harus percaya diri. Ya. Itu 3 poin yang menurut kita bersama masih harus diperbaiki. Ingat ya Bang ya, pertama kalau kita berada di depan, pada saat kita menyapa pendengar atau audien, kita harus mempersilahkan mereka menjawab. Misalnya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dikasih jeda sedikit. Setelah itu baru kita melanjutkan ke berikutnya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Ya, terlalu berpaku kepada teks. Sementara pada saat kita ceramah, kita harus menghadap depan pendengar. Tidak boleh terpaku kepada teks. Kan aneh kalau kita hanya terpaku kepada teks begini kan? Nah, sesekali kita harus menghadap ke pendengar. Dan bahasa tubuh kalian itu jangan seperti orang yang terpaksa ya. Ya, silakan. Jangan seperti orang yang terpaksa pada saat berada di depan. Harus percaya diri, harus yakin dengan apa yang kalian sampaikan ya. Hal yang harus diperbaiki dari kalian itu menurut ibu percaya dirinya, yaitu berkenaan dengan mental ya mentalnya harus percaya diri ya. Oke, itu saja pengertian dari ibu ya Bang ya. Ibu harapkan kedepannya bisa lebih baik pada saat berada di depan ya. Oke, berikutnya siapa lagi?
Sungai seharusnya mengalir air dibuat oleh sampah. Hutan tempat penyerapan dan penyimpanan itu juga habis. Daerah pegunungan di mana air termasuk ke tanah dibangun bangunan. Masih banyak aktivitas manusia lainnya yang dapat menyebabkan banjir. Meskipun begitu, bukan berarti banjir tidak akan hilang. Banjir yang disebabkan oleh alam tidak harus berulang. Namun bukan berarti kita harus dapat berdiam diri. Dengan melakukan hal-hal sedikit, kita dapat mencegah banjir akibat aktivitas manusia. Kegiatan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya agar tidak dilihat. Selanjutnya, marilah kita lakukan kesadaran. Yaitu sebagai yang kita lakukan tidak akan mengurangi manfaat yang benar. Maka kita dengan adanya warna pohon, air akan mudah mengalir dan mencegah adanya genangan air. Kegiatan sederhana tersebut tidak hanya banjir, tetapi juga rasa lain yang menyebabkan banjir. Oleh karena itu, marilah kita melakukan kegiatan tersebut secara bersama. Sekian pidato yang saya sampaikan hari ini. Setelah saya sampaikan, saya juga Baik. Oke. Menurut kalian apa lagi yang harus diperbaiki? Suaranya juga lama-kelamaan. Hah? Iya. Awalnya suaranya jelas. Ujung-ujung suaranya makin tidak jelas. Ya. Ibu harapkan pada saat kalian berada di depan, ke depannya suaranya harus lebih diperbaiki ya Kak. Ingat, ibu mengkritik kalian itu supaya kalian bisa memperbaiki diri gitu ya. Ibu pernah menyampaikan sama kalian, ibu takutnya kalian tersinggung aja gitu ya. Dengan kritikan-kritikan ibu pada saat kalian berada di depan. Ibu sudah pernah menyampaikan sama kalian kalau ada kritik harus diberikan saran begitu ya. Pada saat kalian mengkritik orang lain, kalian juga harus memberikan saran. Iya, itu kritikan yang bagus ya. Nah, pada saat kamu berada di depan, suaranya jangan lama-kelamaan sudah habis ya Kak ya. Bukan habis, lama-kelamaan jadi tidak jelas. Nah, kalian kalau kalian berbicaranya tidak jelas atau tidak kedengaran, apa gunanya audien atau pendengar? Sementara tujuan kalian di depan itu adalah menyampaikan pesan dan pesan kepada orang lain. Kalau kalian hanya berbicara untuk diri kalian sendiri, tidak ada gunanya kalian berada di depan, begitu ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Tumben hari ini kalian tidak seperti biasanya. Biasanya harus dipaksa-paksa. Assalamualaikum, selamat pagi saudara kita semua. Alhamdulillah, Tuhan yang Maha Esa kita dapat bersyukur hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang bagaimana alam yang terjadi seperti saat ini. Melihat pemberitaan media elektronik dan digital, belakangan ini semakin marak bencana alam di Indonesia. Masyarakat ditujukan dengan status gunung berapi yang aktif, gempa bumi, banjir, dan sederet bencana alam lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi bencana agar semua dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Banyaknya bencana alam Indonesia tidak dapat diprediksi kebenarannya. Yang dapat kita lakukan adalah bersiap diri untuk menghadapinya. Bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, mereka harus siap pada banjir. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung, mereka wajib waspada pada status gunung aktif. Masyarakat yang hidup di tepi pantai pun tidak boleh
Terlalu cepat, kasusnya sama ya. Kita sampai jam berapa? Jam 9. Sekarang jam 8.08. Oke, berkenaan dengan penampilan kalian hari ini, kasusnya rata-rata sama. Tidak, pada saat kalian ada di depan, lagi-lagi hal yang harus diperbaiki adalah pada saat kalian berada di depan, yang harus kalian sampaikan kepada orang lain itu harus jelas. Ingat ya, jangan sampai yang kalian sampaikan tidak jelas dan tidak boleh terbata-bata. Kalian kan sudah edukasi keringanan, pada saat kalian di depan harus menggunakan teks. Tetapi apabila kalian percaya diri berbicara secara lisan tidak menggunakan teks, itu alangkah lebih baik. Nah, oke. Aku akan memberikan sedikit nasihat pada kalian hari ini. Pulang kuliah kita belajar. Kalian di sini ada yang sudah pacaran? Belum, yakin? Bohong. Iya. Oke, kalau kalian kita hari ini kalau kalian masih ada kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Di rumah selalu jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan dan itu selalu bilang sama kalian kalau di rumah itu kalian harus belajar. Belajar tidak hanya mengenai materi ya, banyak hal yang harus kalian pelajari. Kalau hanya materi yang ada di sekolah itu tidak akan cukup. Itulah gunanya pendidikan kalian itu sebagai bekal kalian di masa depan ya. Ingat di rumah itu jangan lupa belajar. Jangan terlalu terlena dengan kebebasan kalian di rumah. Kebebasan kalian ini tidak baik, apalagi yang cowok-cowok yang hobinya main game itu tidak baik ya. Apalagi yang sampai lembur jam 2, jam 3. Di sini ada yang suka main game? Ya, itu dikontrol. Ibu tidak melarang kalian, tapi dikontrol ya. Harus pandai mengatur waktu diri sendiri. Harus disiplin. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk bikin doa untuk menutup kegiatan belajar mengajar.